Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ustadz Muhammad Arif El-Jawi yang insya Allah akan menyampaikan mauidhah hasanah pada acara malam hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Uri Mashuri selaku Ketua DKM Masjid Darul Fikri, Ketua DKM Mushola Al-Jihad Bapak Anwar Bukhari, Bapak Ustadz Hasanuddin, Bapak Ustadz Mukhlas Abdul Fatah, guru kita Ustazah Umi Nur Jamilah, Ustazah Amok Firzatullah, Ustazah Nia Qurrata Ayun, serta para ustadz dan ustazah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya. Yang saya hormati pula Bapak Purwanto selaku Ketua RW 013 beserta jajarannya dan juga pengurus, para Ketua RT 01 sampai RT 05 beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati selaku Ketua MTKI Masjid Darul Fikri Ibu Neneng Wijaya Eka Ratna beserta jajaran pengurus, seluruh panitia yang telah mengatur dan menyelenggarakan acara pada malam hari ini dengan baik, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yatim yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga para donatur yang alhamdulillah bersyukur sekali pada malam hari ini banyak sekali dari antusiasnya, tapi nanti kita spill. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan juga hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di acara yang penuh berkah dalam rangka pengajian memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan juga santunan anak yatim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sambutan-sambutan, santunan anak yatim, mauidhah hasanah dan doa, dan penutup. Untuk rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan umul kitab. Ala hadiyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan
Ummul Quran kepada yang akan dibacakan oleh Ananda Safira dan Sari Tilawah Ananda Alisa. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa
am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab Taurat, betapa mereka percaya pada jin dan tauhid, serta mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa orang itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah yang dilaknat Allah. Siapapun yang dilaknat Allah, niscaya engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapat pertolongan baginya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan? Meskipun ada, mereka tidak akan memberikan kebajikan sedikitpun kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah menganugerahkan kerajaan kekuasaan yang sangat besar kepada mereka. Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.
Terima kasih kepada Ananda Safira dan Ananda Alisa. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama memberikan keberkahan, kemanfaatan dan juga pahala yang berlimpah bagi yang membacakan dan maupun bagi kita semua yang mendengarkannya. Hadirin jamaah Masjid Darul Fikri yang berbahagia, kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Uri Mashuri selaku Ketua DKM Masjid Darul Fikri. Kepada Bapak Ustadz Uri Mashuri kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum susu tanpa diaduk, bener nggak? Anaknya malah ngupil. Ibu-ibu kalau duduk jangan nyempil-nyempil, ya, kan lega tempatnya ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini sehat-sehat semua, amin. Ya. Yang kerudung hitam mudah-mudahan sehitam rambutnya, amin. Ya. Yang kerudung merah mudah-mudahan semerah hatinya, amin. Salah ya? Semerah bibirnya, amin. Ya, apa baiklah, yang penting warna merah. Insya Allah pada malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus ketua panitia, baik itu dari pengurus DKM maupun ibu-ibu MTKI yang sudah bersedia memberikan kita semua sarana tempat yang sesederhana ini, tetapi mudah-mudahan walaupun sederhana, niat kita tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Ibu sewaktu dari rumah ke sini berangkat itu dalam kondisi tersenyum atau cemberut atau marah sama suami? Yo, saya tanya ini. Waktu berangkat ke sini itu dalam kondisi tersenyum, cemberut ataupun marah sama suami? Senyum harus itu, ya. Soalnya kalau nggak senyum di sini pun pasti akan terasa kurang bagus. Dengerin, mungkin ibu-ibu sering lihat YouTube ataupun di Facebook,
saya akan sampaikan ini. Karena senyum juga adalah merupakan ibadah, merupakan sedekah. Mungkin yang biasa lihat di medsos tahu. Dengerin ya. Senyum tersenyumlah kala kau berjumpa dengan sesama. Jangan kau abaikan pahala sedekah, walaupun cuma senyuman belaka. Tahu kan lagunya? Lagu siapa itu? Hah? Iya, lagu saya. Maksudnya yang pertama kali lagu siapa? Tetap adalah yang di sini adalah lagu saya yang nyanyi gitu aja ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terima kasih juga buat MC kita yang alhamdulillah sekarang di samping tukang kembang juga sudah pinter pantun ya. Luar biasa sekali. Baru kali ini saya lihat MC sudah banyak pantunnya ya. Saya pun sampai kalah ini, kalah set ya. Biasanya seorang sambutan itu paling tidak ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih dan yang kedua permohonan maaf. Ucapan terima kasihnya seperti apa? Karena saya pribadi ya dan juga para pengurus ataupun MTKI berterima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak semua di dalam acara pengajian Muharram pada malam hari ini, walaupun mungkin ala kadarnya ya. Dari tempat dan segala macam mungkin kurang memadai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan yang kedua, permohonan maaf tadi ya. Permohonan maaf apabila nanti di dalam acara ini ada penyampaian ataupun perkataan yang kurang berkenan, wabil khusus dari saya pribadi atau mungkin dari penceramah atau dari siapapun yang akan tampil, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Bu ya dari saya, karena kita dibatasi sampai jam 10 ya. Itu nanti kita sudah selesai. Nah kalau sekarang makanannya belum dimakan, nanti setelah jam 10 baru boleh dimakan. Kalau sekiranya sudah lapar, kalau enggak bisa dibawa pulang juga. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Uri Mashuri yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua RW kita, Bapak Purwanto. Namun beliau sedang ada acara yang lain, maka akan diwakilkan oleh ibu kita tercinta, Ibu RW. Kepada Ibu RW kami persilahkan. Oh, hadirnya dari sana Ibu-ibu. Kameranya sorot ke sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, saya mewakili dari Bapak Ketua RW karena beliau tidak bisa hadir bersamaan ada acara. Mohon maaf ya Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Arif Jawi, yang saya hormati Ketua DKM Darul Fikri Bapak Ustadz Uri Masuri beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua DKM Musolah Al-Jihad Bapak Ustadz Anwar Al-Bukhari, Ketua RT dari RT 1 sampai RT 5, yang saya hormati Ketua RTKI Darul Fikri Ibu Neneng Wijaya Eka Ratna beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim dari RT 1 sampai 5, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul dalam acara santunan anak yatim. Semoga acara dari awal sampai akhir berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua semoga mendapat sahabatnya di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di Masjid Darul Fikri ini. Semoga langkah bapak-bapak, ibu-ibu ke Masjid Darul Fikri ini menjadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ya Bu, saya nggak panjang lebar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya secuil. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu RW yang telah menyampaikan sambutannya. Singkat sekali ya Bu ya. Kayaknya lagi buru-buru. Tapi alhamdulillah mengenai sekali. Terima kasih karena beliau sudah bersedia mewakili Bapak RW. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti santunan anak yatim yang akan disampaikan. Mohon maaf, sambutan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua MTKI Masjid Darul Fikri kepada Ibu Neneng Eka Ratna, kami persilahkan. Terima kasih Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Arif Jawi, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Fikri
Al-Mukarram Bapak Ustadz Uri Mashuri beserta jajarannya. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Muklas. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasanuddin. Yang saya hormati Bapak Ketua Musola Al-Jihad Bapak Anwar beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu RW kita tercinta Ibu Damaria Silalahi. Yang saya hormati Bapak RT 01 sampai 05 beserta jajarannya. Dan yang sangat saya hormati seluruh jamaah Masjid Darul Fikri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir pada acara pengajian ini. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita juga termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Ketua MTKI Masjid Darul Fikri mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, para hadirin yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, pada acara pengajian ini. Semoga langkah kaki kita menjadi saksi yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kerjasama bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semua, sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semua menjadi amal solih yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga atas nama Ketua MTKI Masjid Darul Fikri memohon maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan pada acara ini. Semoga kekurangan ini menjadi pelajaran ke depannya untuk lebih baik lagi. Pemberitahuan untuk santunan anak yatim pada malam hari ini sebagai simbolis 2 orang saja, yang lainnya diantar ke rumah masing-masing. Kepada Mama Gea dan Mama Farah beserta tim yatim, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli jangan turun panggung, tetap di sini. Dari Pak Irfan. Iya, ini kita di sini. Nanti ini dari Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu
Ketua MTKI Masjid Darul Fikri, yaitu Ibu Neneng atau yang kita sapa akrabnya Ibu Yuli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tibalah saat yang kita nantikan bersama, yaitu acara santunan anak yatim. Dalam momentum 10 Muharram yang penuh kemuliaan ini, marilah kita bersama-sama menebarkan kasih sayang dan berbagi kebahagiaan kepada adik-adik yatim yang hadir pada malam hari ini. Kami mengundang Bapak Ustadz Uri Masyuri untuk menyampaikan memberikan simbolisnya, dan juga panitia yang bertugas untuk berkenan menyerahkan santunan secara simbolis di tempat yang telah kami sediakan. Kepada para jamaah yang berkenan memberikan santunan secara langsung, dipersilahkan menuju tempat yang telah dipersediakan oleh panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Qad ansari arbi wa rabbat bi husniha ummi wa Ustaz wal muallim ummi wa arsyadani Ustaz wal muallim qad ansari abi Allahumma salli wa sallim wa barik
عليه Sallu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam pemberian santunan. Semoga santunan yang diberikan menjadi berkah bagi adik-adik yatim yang menerimanya, serta menjadi amal soleh, amal jariah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk anak-anak yang sudah hadir, silahkan temui Ibu Farah untuk mengambil goodie bag-nya. Sebelah kanan. Di sebelah kanan. Untuk acara selanjutnya yaitu sholawat sedekah, saya meminta keikhlasan ibu-ibu semuanya untuk menyisihkan sedikit rezekinya yang akan dibarengi oleh sholawat sedekah. Kepada tim Hadroh Masjid Darul Fikri kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya ayyuhan nuha ahlun nuha taqwa ya ayyuhan nuha ahlun nuha taqwa sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhan nuha ahlun nuha taqwa ya ayyuhan nuha ahlun nuha
Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu jamaah Masjid Darul Fikri dan juga bapak-bapak sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara berikutnya, yaitu Maidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Arif El-Jawi. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Arif El-Jawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Maulidu Ahmad Toha Hari Baidum min Nuril Rahman Hasanal Rahman Walaihi Fi Mutabi Ayatil Quran. Maulidu Ahmad Toha Hari Baidum min Nuril Rahman Hasanal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu-ibu yang MC pantun, terus ketua DKM Ustadz Duri pantun. Kalau saya nggak pantun kayaknya kurang cocok. Pantun ya Bu? Boleh pantun? Ke toko emas beli cincin. Ibu suka cincin? Kalau ibu-ibu biasanya suka yang perhiasan, apalagi emasnya emas karatan. Ke toko emas beli cincin, belinya di toko Pak Rahmat. Zikir doa harus yakin, bekal dunia selamat akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syuhuri mawasima lit-tha'at wa khassa minha asyhuran mubarakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la 'adda wa la mumassilah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqami wal mu'jizat, amma ba'du. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل شكا إلى النبي قسوة قلبه قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم.
Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Fikri Al Ustadz Uri. Kebetulan Ustadz Uri itu satu kampung dengan saya di Brebes. Saya sekarang tinggal di Puri Persada, Ustadz Uri di Puri juga. Saya Puri, Ustadz Uri Puri. Puri Cijambe, Puri Persada. Alhamdulillah dekat Cibarusa. Yang saya hormati Bapak RW yang tadi diwakili oleh Ibu siapa? Oleh Ibu RW. Iya, Ibu RW. Yang saya hormati para RT, yang saya hormati para tuan guru. Di sini ada Ustadz Mukhlas, teman yang suka kenambok deh. Alhamdulillah hadir beliau, mudah-mudahan mendapatkan berkah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Majelis Taklim Kaum Ibu-ibu MTKI yang diketuai oleh Bapak Yuli, Ibu Yuli. Mana Ibu Yuli? Ibu Yuli ini anak yang pernah diajar sama saya di sekolah Al-Ansari. Alhamdulillah sudah pesantren ya? Sudah lulus, alhamdulillah. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita memperingati bulan Muharram. Kita tadi sudah menyaksikan santunan anak yatim. Kita diundang ke sini dalam rangka bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram identik saling berbagi. Berbagi kepada fakir miskin, terlebih kepada anak yatim. Kita dilarang untuk pelit. Sebab pelit itu tempatnya di mana? Di neraka. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi ibu-ibu. Ya Rasul, saya ini tangannya kaku, gak bisa digerakin, kering. Rasulullah nanya, kenapa bisa tangannya kering rontang? Kenapa bisa tangannya kaku? Si perempuan tadi jawab, saya mimpi ketemu ibu saya di neraka. Saya tanya ke ibu, bisanya ibu di neraka? Ibu kan taat ke Allah, suruh ngaji, datang ke majelis taklim, gak pernah telat. Tuh ibu-ibu. Tenimbang bapak-bapak yang paling banyak hadir majelis taklim itu ibu-ibu. Nah, kata kiai ini mah, kata kiai di neraka juga banyak ada kaum ibu-ibu. Ya tadi si putrinya mimpi ketemu ibunya di neraka jahanam, padahal dia rajin ke majelis taklim, rajin baca Quran. Udah gitu suaminya juga ridho. Yang lebih heran lagi suaminya ridho. Berarti kan tipe soleha, tapi kenapa ada di neraka jahanam? Ibunya bilang, saya itu pelit. Bahasa Indianya merege, langka. Ini langka teh, nggak ada teh. Jadi ibu tadi pelit sama orang tetangganya, minjem sendok aja kagak dikasih. Kalau masak deh, itu baunya kecium ke tetangga, kagak dikasih juga. Tetangganya minta lauk, kagak dikasih. Pelit merege. Lanjut si anak tadi nanya ke bapak, salah, nanya ke ibunya. Terus ibu bapak di mana? Kalau bapak kamu mah digolongkan orang yang dermawan, ada di surga. Langsung lari si anak menuju bapaknya. Ketemu lagi ngasih minum ke orang-orang. Air telaganya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngambil dari tangannya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman dari Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi bagi-bagi minum, ibunya kehausan, bapaknya lagi bagi-bagi minum, kagak dikasih tuh ibu atau istrinya itu. Nanya si anak ini kepada bapaknya, Pak, ibu lagi kehausan di neraka, kasih minum dikit aja. Katanya kalau minum telaga Kausar Nabi selamanya tidak akan haus. Kata bapaknya gini, saya bukannya nggak mau ngasih, tapi memang ini dilarang oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa, orang yang buholah, pelit, tidak mau dikasihkan. Akhirnya nyolong-nyolong tuh si anak, ngambil wadah, buka, isi air, bawa ke ibunya. Umi, ini air telaga Kausar Nabi Muhammad, diminum. Begitu diminum langsung ada suara, hei, kamu ini ngambil aja, itu buat orang yang maksiat. Tangan kamu itu kering kerontak, kaku. Begitu bangun tidur, tangannya benar-benar kaku. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ngambil tongkat. Cara ngobatin sekarang ke pasien yang kena gangguan jin itu kadang-kadang pakai tangan langsung, minimal pakai sarung tangan. Waktu zaman Nabi pakai tongkat, tongkatnya ditempelkan ke tangan ibu-ibu yang tangannya kaku sambil doa, biru yatillati haqqat anha angtusliha yadaha. Ya Allah, dengan impian yang dia ceritakan, sembuhkanlah tangannya ibu tadi. Langsung sembuh, alhamdulillah. Makanya jangan tadi Ustadz Uri lagunya bagus. Nah, saya juga mau niru lagu. Itu harta yang kau miliki, tidak akan kau bawa. Itu harta yang kau miliki, hanyalah titipan. Lagu siapa? Lagu saya. Tadi lagu saya, lagu Roma Irama. Jadi harta yang dititipi tidak dibawa mati, kecuali dikasih sedekah baru bisa sampai mati pahalanya ke kita. Karena pelit itu jauh dari surga, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan neraka, disenengin Iblis ini punya anak 9, Bapak Ibu. Anaknya berapa Iblis? Yang pertama ada iblis namanya Dasim. Ada nama Dasim, punten kalau ada nama Dasim itu nama iblis. Tugas si Dasim, kalau ibu mau tidur sama suami kagak baca bismillah, si Dasim langsung nyelonong ikutin. Bahkan nanti kalau keluar anak-anaknya si Dasim, naudzubillah min. Si Dasim ini juga kalau ibu lagi makan gagak baca bismillah, si Dasim ikut kenyang, perutnya buncit, badannya gemuk karena tukang makan. Kalau ibu bapak lagi makan kagak baca bismillah, si Dasim juga ikut makan. Kemudian si Dasim ini kalau ibu-ibu lagi nyuci baju, habis nyuci kagak dilipat, dijemur terus dicangkolin doang, si Dasim masuk ke baju bapak ibu. Kalau bapaknya pakai jas kagak baca bismillah, itu hawanya emosian mulu, marah-marah. Ini kenapa pakai kesurupannya? Karena bajunya kagak dibacain
Sama ibu juga pakai gamis yang baru kreditan umpamanya ini kagak dibacain bismillah, hawanya biasa tampil gitu, jalannya nenggak-nenggok, padahal kredit masih belum lun, tapi jalannya dibikin-bikin supaya kelihatan mewah. Itu karena si Dasim masuk ke baju ibu. Kalau si Dasim nggak mau masuk ke baju ibu, baca bismillah. Ada lagi iblis itu anaknya namanya si Wasnan. Siapa namanya? Wasnan ini tukang tidur. Habis itu kepalanya berat kalau mau sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata si Wasnan, baru ke ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat. Baru ke komat. Yang ngomong itu siapa? Si Wasnan. Berat kepalanya untuk melakukan atau bangun untuk melakukan sholat. Itu si Wasnan. Ada lagi si Akwar. Ini ketiga nih, setan namanya siapa? Ini mah anak muda, cewek cowok yang baru lulus sekolah, janjian, terus WA-an, ketemuan, ngomongnya apa? Kalau pacaran ini mah biasa aja. Itu si Akwar tuh tugasnya. Terus gimana pacaran yang keren? Ya ajak kemana gitu. Itu si Akwar. Hati-hati tuh kalau ada si Akwar, kasih tahu anak ibu jangan sampai tertipu sama si Kemudian kalau ada anak-anak suka mainin air, itu tugasnya si walha. Bapak-bapak juga kalau wudhu, air kerannya itu banyak pun ngabisin air, itu kerjaannya si walha. Jadi bab toharoh wudhu, nawaitul wudu'a, diulangi lagi, kurang mantap. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori. Sampai ragu orang niat. Itu tugasnya si walhan, godain, gangguin orang yang mau toharoh atau bersuci. Ada lagi setan yang tugasnya di pasar. Ibu-ibu lagi jualan, ini mah jeruk manis. Pas dicobain di rumah, manis-manis apaan? Asam. Ini mah anggur, pokoknya mah murah tapi manis. Iya, itu ditipu sama siapa? Ditipu sama bukan Wasnan, bukan Akwar, bukan Dasim. Siapa ibu? Siapa ibu? Matun. Tugasnya itu supaya ibu kalau lagi jualan barangnya disanjung-sanjung. Pokoknya mah ini bagus. Padahal mah apa adanya. Kalau ngomong bagus-bagus, kalau belum tidak bagus. Itu jual beli, ditipu, tukang bohong, itu tugasnya si iblis namanya si Matun. Terakhir ada iblis namanya si Abjad. Si Abjad ini tugasnya gangguin para nabi sama para wali. Ke ustadz, ke kiai mah enggak. Ke umum jamaah juga bukan tugasnya si Abjad. Ini mah para nabi, para wali. Kalau nabi selamat, tapi kalau wali tergantung mujahadah. Kalau mujahadahnya seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu selamat. Iblis langsung ihsa, ya lain cahaya terang, langsung ngomong, saya Tuhanmu, udah cukup ibadahmu. Kata Tuhan Syekh, pergi kamu hai laknatullah. Bahwa yang ngomong tadi bukan Tuhan, itu iblis, tapi bangsa Abjad, putihan. Langsung pergi tuh. Itu sudah menyesatkan 70 ahli tarekat yang selamat. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, alhamdulillah.
Jamaah rahimakumullah, pengen jadi kekasih Allah. Ibu pengen jadi kekasih Allah, pengen jadi waliullah. Perempuan juga ada yang jadi waliullah seperti Robiatul Adawiyah, itu waliullah. Syaratnya 3. Catat ya. Kalau pengen jadi kekasih Allah syaratnya berapa? Yang pertama harus satarul uyub. Apa? Satarul uyub itu pinter nutupin aib. Seperti Syekh Hatim Al-Asham, dia pura-pura budak padahal nutupin malunya orang. Contoh, Syekh Hatim Al-Asham ini kan lagi jualan, ada ibu-ibu datang ke situ, kebalik ya. Jadi ibu-ibu tuh ada ibu-ibu yang jualan, Syekh Hatim Al-Asham tuh beli di ibu-ibu yang jualan tadi. Tiba-tiba ibu-ibunya ngentut. Ngentutnya gimana? Kan ada dut gitu kan, ada kecil suaranya, ada entutnya gede. Kalau entutnya gede itu namanya duratun. Duratun, entut gede. Biasanya kalau duratun jarang bau, tapi kalau yang berbahaya itu entut kecil. Itu biasanya bau, atau ciut, nah itu bau. Tapi kalau itu enggak bau. Nah ibu-ibu tuh ngentut di depan Hatim Al-Asham. Kata Hatim Al-Asham, Bu, suaranya kencengin Bu. Alhamdulillah, ini berarti kagak denger entut saya. Dia itu, masa suara saya berarti gak kenceng apa ya? Berarti entut saya juga yang tadi gede, dia gak denger. Padahal denger. Bukan ngomong gini, kamu ngentut ya. Nah sekarang kan gitu bikin malu orang. Nah makanya diberi gelar Hatim Al-Asham. Al-Asham ini pura-pura budak. Artinya tuh Al-Asham pura-pura budak, karena nutupin malunya orang lain. Satu, itu jadi kekasih. Yang kedua, syarat jadi wali Allah kira-kira apa? Ada yang tahu? Ini tebak dulu nih. Siapa yang bisa jawab nanti Ustaz Uri yang ngasih hadiah. Nah, ciri-ciri wali Allah yang kedua apa kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, anak-adik, coba yang bisa jawab ada? Ada yang bisa jawab Pak Ibu MC? Mana Ibu MC? Syarat wali Allah yang kedua apa? Tebak aja walaupun belum dijelasin. Syarat jadi kekasih Allah yang pertama tadi menutupin aib orang, yang kedua syarat apa? Belum tahu? Oke, kita kasih tahu dulu. Yang kedua, mudaratun nas, gawe bagus maring wong liya, jadi wong Jawa mah. Berbuat baik kepada orang. Contoh Nabi Muhammad tuh di pasar Madinah setiap hari nyuapin nenek-nenek yang matanya buta, Yahudi lagi, bukan Muslim. Disuapinya lembut banget dengan penuh kasih sayang. Nah, sahabat Abu Bakar nanya ke Siti Aisyah, ya Aisyah, sunnah apa yang belum saya lakukan? Ada satu. Apa? Rasulullah itu kalau setiap hari, setiap pagi itu di pasar Madinah sering ngasih makan nenek-nenek. Ya sudah, saya mau coba datang ke pasar Madinah, ketemulah nenek-nenek. Disuapinlah nenek-nenek tadi sama siapa? Abu Bakar Siddiq. Pas nyuapin langsung kaget. Ini siapa yang nyuapin? Bukan orang yang pertama. Kok kasar banget? Sebelum itu si nenek-neneknya itu mencaci maki Rasulullah. Rasulullah begini, Rasulullah begini, jangan ikutin Rasulullah. Kata si nenek-nenek, Rasulullah mah begini begitu. Sahabat Abu Bakar nangis. Padahal yang ngasih makan itu setiap hari Rasulullah. Dan suapannya juga beda. Rasulullah lembut, sahabat Abu Bakar yang hatinya juga lembut, tapi ngasih makannya masih kurang lembut. Berarti lembutan Rasulullah. Akhirnya dikasih tahu, Nek, yang setiap
hari engkau caci maki, itu yang setiap hari juga nenek-nenek dikasih makan oleh Rasulullah. Langsung nangis bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi Rasulullah dicaci maki balasannya mudaratun nas, gawe bagus maring orang, walaupun orangnya setiap hari diledekin mulu gara-gara kita itu miskin. Ada yang kayak gitu. Kita itu belum kerja diledekin mulu sama orang, padahal kita mau kerja, cuman kerjanya belum ada, tapi diledekin terus sama tetangga, atau sering pinjam diledekin terus sama tetangga. Tapi kita balasannya bagus, itu namanya mudaratun nas, gawe bagus mari orang lain. Itu waliullah kedua. Yang ketiga itu waliullah ihtimalul adza. Apa artinya? Apa, ada yang tahu? Ihtimalul adza itu nanggung pilara, beban orang lain ditanggung sama saya. Itu waliullah tuh. Udah, kamu nggak usah sakit, saya aja yang sakit. Oh, ada yang kayak gitu di sini. Udah ditanggung sama TKM semua di sini mah, ada yang seperti itu. Ustaz Urita. Alhamdulillah. Udah, biaya pokoknya di sini buat pengajian ibu-ibu MTKI yang nanggung. Alhamdulillah. Atau Pak RW, Ibu RW yang nanggung, itu namanya ihtimalul. Berarti Ibu RW, berarti Ibu MTKI itu waliyu kekasih Allah. Nah, pertanyaannya kalau salah satu gimana? Misalkan kita bisanya yang tengah-tengah tuh baik sama orang, tapi yang dua enggak, masih wali Allah enggak? Masih, cuman tingkatannya kalau enggak tiga bukan waliullah, waliullah abdal. Waliullah itu kan ada banyak kutub, ada wali Gausul Aqtab, ada lagi waliullah apa? Seluruh dunia itu satu. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali seluruh dunia cuma satu. Kalau abdal itu ada cuma apa, berapa? 7. Ya, nanti yang tinggal satu ada yang ganti, tapi itu juga waliullah. Alhamdulillah. Bu, ngantuk bu? Ngantuk? Kalau masih ngantuk kita salawatan dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawazalna bismillah wa birhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil bariyah Allah. Tadi ada orang yang mengadu ke Nabi, hatinya keras, kalau diomongin susah, bandel, disuruh gak mau. Kata Nabi disuruh apa? Suruh ngasih makan ke fakir miskin. Kalau orang miskin kan satu hari makan, besoknya gak makan. Nah ibu-ibu dipaksain ngasih makanan ke fakir insya Allah hatinya luluh. Kedua, usap kepalanya anak ya, tapi jangan diusap doang, disantuni, dikasih. Apalagi ada emaknya, disantunin anak yatim plus emaknya juga diberi uang. Karena sekarang yang dibutuhkan
usaha. Kita datang ke sini kalau nggak pakai bensin nyampe nggak? Berarti butuh undangan. Saya kalau nggak diundang Ustadz Uri, saya nggak bakalan datang. Ustadz Uri kemarin, Ustadz pengen ngopi sama Pak Yuli, kirain mah mau ngopi beneran. Ternyata ibu-ibu minta ceramah, minta fotonya deh, adanya fotonya gitu. Tadinya mau pakai udang-udang, udang kayak gede banyak. Gak usah lah, gak usah udang-udang. Cukup pakai jas. Alhamdulillah. Ini sukses acara juga butuh uang, dana segala macam. Sukses tersenggalanya dengan apa? Usaha. Sekarang kalau ada uang tapi nggak ada usaha, jalan nggak kira-kira pengajian? Nggak jalan. Usaha ada, undangan ada, nggak ada uang, jalan nggak? Jalan nggak? Ya jalan, cuman ya hampa. Air nggak ada, ya pada lapar. Ibu-ibu lapar apa nggak? Lapar, nggak ada jeruk, nggak ada anggur, nggak ada makanan, jadi lapar. Ngaji kalau perut lapar, kata orang Jawa, weteng ngali, pikiran ngali. Weteng ngali bukan ya? Weteng ngali, pikiran ngali, perut lapar, pikirannya kemana-mana. Apalagi lagi sholat, Allahu Akbar, belum makan, belum jajan anak, juga cicilan banyak. Kira-kira fokus gak ibadahnya? Gak fokus. Makanya kalau duit banyak, ibadahnya rajin, itu bahagia. Orang yang bahagia, dunianya sukses, akhiratnya sukses. Tapi ada orang jarang sholat, jarang hadir majelis taklim, tapi kaya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak, bukan ada lagi. Tapi kita mah nggak usah ngurusin orang. Mungkin itu istidraj. Apa tuh? Istidraj itu bahasanya dijor, ya sudah biarin aja, kayak nanti ada balasannya. Kalau nggak ibadah bakal disiksa. Tuh, kalau kita mah alhamdulillah cukup ibadahnya sergap, hadir majelis taklim juga mudah-mudahan kita ahli Tadi yang jarang sedekah atau pelit, ibu-ibu di neraka. Tapi bapak-bapak pun kalau nggak sedekah itu juga sama di mana? Sama di neraka, bukan ibu-ibu aja. Termasuk bapak-bapaknya pelit itu juga di neraka. Walaupun rajin sama. Makanya sering-sering sedekah. Kalau sedekah, tangan mau ngasih ke orang yang disedekahin itu sudah nyampe dulu ke Allah. Bahkan ngomong nih sedekahnya, dulu kami kecil nilainya cuma 5.000, kalau kamu sedekahkan nilainya jadi berapa? 50.000 bisa, 10.000 bisa jadi 100. Itu duit yang ngomong, bukan kitanya yang ngomong, tapi duitnya yang ngomong. Kalau orang sedekah pasti hidupnya sehat. Terakhir sebagai penutup pengajian kita mau cerita dulu. Dulu di zaman Bani Israel itu ada suaminya soleh, ibu-ibunya atau istrinya solehah, tipe ibu-ibu majelis taklim atau ibu-ibu yang hadir. Suaminya soleh, istrinya soleh. Terus Allah memberikan wahyu ke Nabi zaman itu di Bani Israel. Pilih umurnya misalkan 80. Berarti kalau dia milih kaya waktu muda, fakir waktu tua. Kalau dia milih kaya waktu tua, berarti mudanya kaya. Sok milih. Berarti 80 kaya, misalkan 40 kaya, 40 lagi miskin atau fakir.
Akhirnya bingung nih, rembukan sama istrinya. Istriku gimana nih? Ya terserah mas aja, mau gimana? Mendingan kita kaya dulu ya saat muda. Kalau kaya saat muda, kita bisa kuat ibadah. Kata istrinya, kata siapa? Justru kalau kita itu waktu mudanya semangat kaya, ya nanti ibadahnya malah ditinggal-tinggal. Bener gak? Bener gak? Sibuklah, suruh zakat, nantilah kita nyari duit capek-capek, suruh zakat. Sholat Jumatan aja, nanti besok juga ada sholat Jumatan. Ngomong-ngomongnya begitu tuh. Dulu mah minta kaya, setelah kaya malah ibadahnya dikira mau rajin, ternyata malas-malesan. Akhirnya gimana tuh? Mendingan kaya saat tua aja. Akhirnya Allah langsung ngomong ke Nabi lewat nabinya, dan bilangin kalau kedua suami itu milih ibadah ke Allah terus milih sedekah, insya Allah semua umur 80 tahun kaya semua dah, nggak usah paruh-paruan ribet, separuh kaya tuanya miskin. Misalnya tuanya kaya mudanya miskin, ribet. Mendingan semua deh kaya semua, tapi catatnya dua. Pertama, ibadah khusus ke Allah. Kedua, sedekah. Ibu kalau punya 1.000, ya, ibu milih mana nih? Anaknya mau jajan, apa dikasihkan ke orang? Coba saya tanya ke ibu-ibu majlis taklim. Ibu punya 1.000, anak ibu mau jajan, ada pengemis di jalan, kira-kira ibu kasih mana? Rata-rata anak jajan daripada nangis itu anak orang ini, bener gak? Sayyidina Ali gak begitu, walaupun nanti pulang-pulang diomelin sama bininya ya gak masalah lah, yang penting dia yakin bahwa diganti. Sayyidina Ali tuh mau buat beli delima di jalan buat anaknya, ada pengemis minta-minta, dikasihin langsung tanpa ribet. Pas pulang, mas mana delimanya? Udah saya kasihin ke fakir miskin. Istrinya senyum aja, ya sudahlah, gak kayak sekarang kan, gimana sih anak ini, pokoknya. Tapi diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda, sehari itu juga langsung diganti. Itulah sedekah bakal diganti. Jadi kalau kita milih ibadah ke Allah dan kita bersedekah, maka semua umurnya kita diberikan kekayaan. Cuman zaman dulu mah unik, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau ngasih sedekah itu nggak terang-terangan. Boleh nggak sedekah terang-terangan? Boleh, catatannya supaya ditiru oleh jamaah. Saya nyumbang 100.000, boleh nggak? Boleh, syaratnya ditiru. Tapi kalau pamer, saya nyumbang 100.000 ya, tapi niatnya ria, nggak boleh. Atau nama saya mah nggak usah dicatat di DKM lah, saya nyumbang 1 juta, tapi hatinya pengen, sama aja. Bahaya. Saya mah nggak usah dicatat, lah ngasih 1 juta, tapi hatinya kenapa nggak dicatat? Jatuh. Ya itu sama aja. Ya udah dicatat-catat aja. Jadi hati itu susah ditebaknya. Kalau ibu bersih, bapak-bapak bersih hatinya, boleh. Ada juga ngasih sedekah dilempar siapa aja yang lewat, udah. Ada di bawah bantal, di bawah kasur. Ada juga yang nyari, yang buta, dikasih uang, nanti yang ngasihnya kan gak ketahuan siapa yang ngasih. Macem-macem, model ngasih macem-macem. Kalau hati ibu bersih, tidak masalah ngasih terang-terangan. Kayak santunan nih, memang sebaiknya diantarkan, tapi simbolis aja. Katanya mau dianterin ya? Ya itu bagus. Ayatmu ulama dari Cirebon keras, tegas. Kalau ada anak yatim dipanggil, apalagi apa dipanggil, ini kita santunan anak yatim dan du'afa. Aduh, disebut du'afa. Ngasihnya masih sedikit disebut du'afa. Du'afa itu orang yang lemah, ya Allah. Disebut du'afa. Kita mau nggak disebut du'afa, Bu? Gak mau kan, segini-gini kita miskin tapi tidak mau disebut du'afa.
Kita itu kaya, hatinya kita kaya. Jadi yang namanya kaya itu hatinya, bukan materi aja, tapi hatinya kita kaya. Laisal gina an kasratil iti walakinal gina nafsi. Tidak disebut kaya harta atau benda, mobil dan lain sebagainya, tapi yang namanya kaya itu kaya hati. Sekarang rumahnya gede, bangunannya bagus, mobil mewah dan lain sebagainya, hatinya nggak kaya gimana? Gelisah terus. Saya pernah ngobatin orang yang gelisah, was-was. Itu orangnya bagus, kaya, tetapi gelisah terus. Pas ditanya kenapa, ini penyakit medis apa non medis? Alhamdulillah saya cek, saya kasih amalan, saya ruya, alhamdulillah sehat. Di daerah Serang Baru, ke sono. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, yang pertama kita berbagi sedap, tidak boleh kita kalau mau jadi kekasih Allah syaratnya 3. Yang pertama harus nutupin aib, kedua harus berbuat baik kepada orang, yang ketiga harus menanggung beban orang lah. Itu jadi waliullah. Alhamdulillah. Sudah cukup, Bu? Jam berapa ini kira-kira? Sudah cukup ya? Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina nurina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli ashabi rasulillah ajmain. Allahumma sabbitna lana jil istiqamah, khaffif anna siqal al-awzar, warzuqna ya Allah ya sabil amra, waqfina wasrif anna syarral asrar, wa'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina nar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Allahumma asrikna fi du'ai sholihin waj'al lana fi du'ai haqqan munasiban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma istajib du'ana wasma fihi nida'ana wa qawi abdanana wa la taruddu aina sifran ila nurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupunikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama Mauidhah Hasanah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Arif El-Jawi. Semoga ilmu, nasihat, dan doa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan, ketakwaan, serta menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada beliau atas ilmu dan doa yang diberikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada penghujung acara pengajian memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan juga santunan anak yatim. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran seluruh jamaah. Apabila terdapat kekurangan dan kehilafan dalam memadu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Marilah kita tutup acara pengajian kita dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.